kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua menyita perhatian publik. Gaya berpakaian dan penampilan disebut menyerupai jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Jokowi, yang kerap mengunjungi bumi cenderawasih. Gibran pakai topi dan tas adat Papua. Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Selasa, 4 November 2025. Pantauan Tribun News di lokasi Gibran tiba di Bandara Rendani, Manokwari, pukul 13.46 waktu Indonesia Barat. Wapres yang tiba bersama sang istri Selvi Ananda, tanpa mengenakan topi serta tas adat Papua. Topi dan tas adat Papua merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Papua, yang syarat makna dan simbol tradisional. Topi adat Papua umumnya dikenal sebagai mahkota bulu atau hiasan kepala tradisional, yang digunakan dalam upacara adat, tarian, dan penyambutan tamu. Topi adat Papua mempunyai ciri khas bulu burung cenderawasih, bulu ayam, kerang, dan manik-manik. Topi ini berfungsi sebagai simbol status sosial, keberanian, dan penghormatan terhadap leluhur. Topi mempunyai variasi desain tergantung suku, seperti suku Dani, Asmat, atau Sentani, seperti topi bulu adat Papua dengan hiasan kerang dan warna merah coklat. Mahkota bordir bulu ayam untuk laki-laki dalam tarian adat. Sementara itu, tas adat Papua dikenal sebagai noken, yaitu tas rajut tradisional yang dibuat dari serat alami seperti kulit kayu atau akar tumbuhan. Ciri khas noken dirajut dengan tangan, dikenakan di kepala atau bahu. Noken merupakan simbol kehidupan, perdamaian, dan keberlanjutan. Noken membawa hasil kebun, bayi, barang pribadi, bahkan digunakan dalam pemilu di beberapa daerah. Noken telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak 2012. Kedatangan Wapres disambut oleh sejumlah pejabat setempat. Di bawah tangga pesawat Wapres disambut oleh Gubernur Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari dan Kapolda Papua Barat. Setelah bersalaman Wapres disambut dengan tarian adat khas Papua yang dibawakan oleh sejumlah penari berpakaian tradisional. Wapres Gibran selanjutnya menuju Gedung Keuangan Negara Manokwari untuk menggelar rapat tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Kepala Sekretariat BP30KP Provinsi Papua, Kepala Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat, dan anggota BP3OKP Papua tanah kesayangan Jokowi. Penampilan Gibran Rakabuming memakai topi dan tas adat Papua itu mengingatkan terhadap Jokowi. Selama 1 dekade memimpin, Joko Widodo berkunjung 18 kali ke Papua. Dia menjadi Presiden Indonesia yang paling sering menginjakkan kaki ke bumi cenderawasih. Salah satu kunjungan terjadi pada saat acara puncak peringatan Hari Anak Nasional, HAN, 2024 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa, 23 Juli 2024. Pada saat itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo memakai topi rumbai khas Papua. Presiden juga tampak mengenakan noken atau tas anyaman dari Papua yang diselempangkan di bahunya. Kerja Jokowi di Papua selama kurun 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi telah menyelesaikan banyak pembangunan infrastruktur seperti 3.462 km jalan termasuk Trans Papua, jembatan, bandar udara, pelabuhan peti kemas Depapre, pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih, sampai kepada pembangunan dan modernisasi 15 unit pos lintas batas negara, PLBN, antara Papua dan negara Papua Nugini. Pemerintah pusat turut membangun sarana olahraga modern, Kompleks Olahraga Papua dengan bangunan ikonik Stadion Lukas NMB yang kemudian menjadi lokasi perhelatan Pekan Olahraga Nasional, PON, dan Pekan Paralimpiade Nasional, Peparnas, 2021. Tugas Gibran di Papua. Ada penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurusi Papua. Apa saja tugasnya? Tugas khusus untuk Gibran ini mengemuka lewat keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sempat mencuat perbincangan bahwa Gibran akan berkantor secara fisik di Papua hingga akhirnya Yusril mengklarifikasi bahwa bukan itu maksudnya. Bermula dari pernyataan Menko Yusril pada pekan lalu, Profesor Hukum Tata Negara itu mengungkapkan bahwa Gibran mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk berkantor di Papua. Concern pemerintah dalam menangani Papua ini, dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, ujar Yusril dalam acara peluncuran laporan tahunan Komnas HAM 2024 pada 2 Juli 2025 lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!